depan belakang sudah print ya, full print, desainnya juga sudah sangat menarik pastinya. Nah, kemudian lapisan dalam menggunakan bahan aluminium foil, tentunya sangat membantu sebagai alternatif buat rekan-rekan yang ingin kemasan kopinya naik kelas tetapi belum sampai level untuk mampu menggunakan kemasan kopi otomatis. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi teman-teman dengan saya Niwa dari dikemas.com. Kali ini kita akan coba bahas mengenai kemasan kopi bubuk. Ya, kita tahu ya untuk kemasan kopi ya ada beberapa alternatif yang kita sering jumpai. Pertama, kopi bubuk murni atau kopi bubuk mix ya, dengan gula atau dengan susu, misalkan krim ataupun yang lain, misalkan dengan kopi bubuk herbal misal. Nah, terkait dengan pembahasan kita ya kemasan kopi bubuk murni dan mix itu tentu akan berpengaruh ke volume ya, gram, berapa gram kopi Anda yang akan dikemas. Nah, gramasi ini, volume kopi ini tentu akan berpengaruh terkait dengan bahan kemasan ya, ukuran kemasannya. Kita bisa lihat ini kemasan kopi kecil ya, saset kecil ya. Di sini kemasan kapal api ukuran netonya 6,5 gram. Ini kopi murni ya untuk ukuran 1 cangkir. Kalau misalkan kita bandingkan ya, di sini Nescafe Classic yaitu berat bersih 2 gram kopi murni. Jadi dengan ukuran saset kecil yang kurang lebih sama ya secara ukuran bahan gitu ya, tetapi dari sisi berat bersih ya, volume isi produk berbeda ya. Sama-sama kopi murni. Nah, jadi kalau dengan ukuran yang sama seperti ini, berapa berat volume yang bisa di packing ya, kembali ke jenis kopi teman-teman. Ini kalau misalkan kita lihat ya, isi kopinya ya antara Nescafe dengan kapal api juga berbeda. Yang satu halus, yang satu cenderung berbentuk butiran atau yang granul. Oke, kemudian kita juga bisa lihat umum sering kita jumpai di pasaran ya, ABC ya, misal seperti ini. Ini mix ya, kemasan kopi bubuk untuk kopi plus gula dan plus susu ya. Yang satu juga ini sudah mix juga ya, cappuccino ya, cappuccino Arabica. Tentunya bahan kemasan di dalam juga kopinya juga takarannya juga tentunya akan berbeda. Tapi kita lihat netonya. Yang kapal untuk kemasan kopi ABC ya, kopi susu ini 31 gram. Yang satu kemasan berat bersih 25 gram. Meskipun ukuran sama, ternyata volumenya juga berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya untuk kemasan kopi bubuk, ukuran kemasan sekian kali sekian gitu ya, bisa muat berapa gram ya, paling mudah kita lihat kemasan kompetitor yang umum ada di pasaran. Misalkan kita pakai indikator misalnya kemasan kapal api ya, kemasan ABC misalkan, berarti muat sampai dengan 30 gram, mulai dengan 25 gram misalkan ya. Ini contoh misal. Kemudian ada juga kemasan kopi bubuk bentuk stick ya, stick saset ya, panjang seperti ini ya. Nah, ini juga dua model desain yang berbeda, yang satu vertikal, yang satu horizontal ya. Ini kita lihat sama juga saset kecil, ini vertikal, yang ini Nescafe horizontal gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, kita lihat ini center seal, kemasan kopi bubuk center seal, yang satu kemasan kopi 3 side seal ya, sama juga dengan ini ya, yang kecil.
center seal, yang ini 3-side seal. Baik, kemudian terkait dengan bahan dan bentuk kemasan, ya, tentu kawan-kawan juga bertanya dari sisi budget misalkan, ya, pengaruhnya seperti apa. Dari sisi bahan kita bisa kupas mulai dari penggunaan plastik, ya, kertas, ya, kemudian menggunakan metallized atau alufoil, itu budgetnya juga pastinya berpengaruh. Paling murah menggunakan kertas, tapi resikonya kopi Anda juga tidak tahan lama. Menggunakan plastik, ya, kita sering lihat bentuk kantong dengan teknik sablon misalkan, itu juga tidak awet, ya, dari sisi harum maupun dari sisi cepat menggumpal misalkan. Yang umum kalau misalkan kita lihat kemasan kopi bubuk yang model-model saset seperti ini menggunakan bahan metallized ataupun aluminium foil. Untuk lebih lengkap Anda bisa cek di video ulasan sebelumnya mengenai kemasan kopi saset. Nah, berikutnya terkait dengan budget kemasan kopi bubuk juga ini berpengaruh dengan mesin, ya. Kalau misalkan mesin kita bisa pilih-pilih mau pakai yang baru atau rekondisi, tapi kalau di kemasan tentu hal ini tidak mungkin dilakukan. Nah, untuk kemasan kopi bubuk seperti ini tentu saja sudah menggunakan kemasan mesin otomatis, ya. Kemudian pemilihan bahan kemasan kopi bubuk juga dipengaruhi jalur distribusi yang teman-teman punya. Kalau misalkan dipasarkan secara lokal gitu, ya, satu kota satu kabupaten, dan teman-teman pastikan berdasarkan data penjualan selama ini tidak sampai 1 bulan atau 3 bulan kemasan sudah laku terjual, ya Anda bisa menggunakan pilihan bahan kertas atau bahan plastik misalkan. Tetapi kalau misalkan distribusinya cukup jauh, ya, satu provinsi, apalagi misalkan antar pulau gitu, ya, sebaiknya menggunakan bahan metallized ataupun alufoil. Nah, buat budget yang sangat terbatas, ya, kalau ini barusan menggunakan mesin otomatis, teman-teman juga masih bisa menggunakan kemasan yang umum juga kita jumpai, ya, seperti kemasan standing pouch, ya, craft, ya. Nanti ini menggunakan stiker. Untuk kemasan luar bahan kertas craft, kemasan dalam biasanya sudah aluminium foil. Tentunya secara kualitas ketahanan barang sangat-sangat baik, ya. Atau menggunakan kemasan standing pouch craft tapi bentuk label sudah sablon, 1 muka ataupun 2 muka. Ini juga sama, bahan dalamnya tadi, ya, aluminium foil. Jadi sangat-sangat aman. Nah, kalau misalkan kapasitas baik, penjualan cukup baik, belum mampu menggunakan mesin pengemas otomatis, kemasan standing pouch printing bisa jadi pilihan utama teman-teman, ya. Kita lihat depan belakang sudah print, ya, full print, desainnya juga sudah sangat menarik pastinya. Nah, kemudian lapisan dalam menggunakan bahan aluminium foil, tentunya sangat membantu sebagai alternatif buat rekan-rekan yang ingin kemasan kopinya naik kelas tetapi belum sampai level untuk mampu menggunakan kemasan kopi otomatis. Nah, demikian informasi terkait kemasan kopi bubuk yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar atau menghubungi marketing kami, ya. Jangan lupa subscribe channel kami TV Bisnis dan juga follow akun Instagram kami di Kemas Rumah Kemasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kapal api saset kita lihat ini model renteng, ya. Nah, saya coba buka satu. Nah, renteng, ya. Ini model saset kecil dengan seal 3 atau kita sering sebut center seal gitu, ya. Kenapa? Ya karena untuk bagian seal ada di bagian tengah, ya. Ini kita lihat seperti ini. Ada juga pembandingnya yang untuk saset ukuran kecil yaitu Nescafe, ya. Ini juga renteng, ya. Kita sebutnya 3-side seal atau 3 sisi seal, ya. 1, 2, dan 3. Berarti dia seal di bagian samping. Ya. Ya, ini kalau misalkan kita lihat dari sisi ukuran sebetulnya kurang lebih, ya. Selisihnya sedikit, ya. Ini kalau misalkan saya posisikan sejajar seperti ini, ya. Tapi ada perbedaan dari sisi model seal
Ini center seal, yang ini three-side seal. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti pada saat Anda pemilihan bahan kemasan kopi saset itu sendiri, karena hal ini mempengaruhi ukuran roll kemasan plastik terbuka.